Mas Putra, boleh perkenalkan lagi? Nama saya Putra, saya tinggal di Depok. Saya udah nonton MotoGP dari zamannya McDohan kayaknya. Oke, nah itu dia pertanyaannya. Ngomong-ngomong, sejak kapan nonton MotoGP? Zaman McLaren mungkin ingin tahun berapa dan alasannya kenapa waktu itu? Wah, saya McDohan saya lupa tahun 90-an yang jelas ya, masih SD. Saya tuh suka karena ya balap motor ya laki gimana pun. Jadi suka aja kalau ada adrenalin ya. Oh, mantap. Nah, ini sekarang kita ngomong langsung ke 2025. MotoGP sekarang ini udah bisa dibilang lewatin paruh musim. Balapan di Ceko adalah balapan ke-12 dari total 22 seri. Akan break nanti setelah Ceko, jadi paruh musim ya. Dan kalau menurut Mas Putro, di musim 2025 ini hal apa yang paling sudah terduga, yang udah ketebak banget, dan hal apa yang paling mengejutkan? Yang paling mengejutkan dulu deh. Yang paling mengejutkan adalah ternyata Marc Marquez begitu akrab dengan GP25 ya. Karena tahun lalu dia di Gresini masih pakai GP23, dia langsung lompat ke GP25 dan ternyata bisa jadi bestie banget. Jadi dia bisa menaklukkan GP25 yang sifatnya anomali. Itu Oh, menurutku ya. oke. Itu kejutan. Kalau yang udah ditebak banget apa? Yang udah ditebak adalah salah satunya itu, The Return of Marquez. Karena pada saat itu aku bilang kalau Marquez dikasih motor yang sesempurna Ducati, sepertinya dia akan nggak ada lawan. Dan itu terbukti sekarang aja kayaknya juara dunia udah tinggal nunggu waktu ya. Oke. Kalau di luar Marquez kira-kira yang udah ketebak banget apa? Yang ketebak adalah Peko kesulitan. Oke. Karena menurutku Peko itu di satu sisi juga dia agak kalah mental. Karena dia ngelihat Marquez yang begitu superior, dia bisa naklukin motor yang menurut dia tidak bisa dia taklukkan, tapi ternyata bisa juara dan mendominasi ternyata. Nah itu sesuatu yang wow, agak aneh gitu loh. Oke, oke. Oke, kita balik lagi nih ke Marquez. Dia jadi pimpinan klasemen sekarang, poinnya jauh banget gitu ya, hampir lebih dari 70 sama pembalap di bawahnya, yaitu adalah adiknya sendiri. Tapi banyak juga yang bilang Marquez bisa sedominan itu karena dia dibantu sama Alex. Alex itu bukan musuhnya, bukan rivalnya, tapi Alex balapan untuk kawal Marc Marquez. Orang ada yang beranggapan seperti itu. Apakah Mas Putro setuju atau punya pendapat lain tentang ngawal-ngawal ini? Kalau saya sih, menurut saya itu suatu opini yang harus dilurusin ya. Karena pasti setiap rider pengen menang dong. Nggak ada tuh kawal-kawalan meskipun kakak adik. Cuma ya memang kita bisa lihat kalau ada motor di belakang Ducati, itu dia akan kesulitan sama efek dari dirty air-nya. Dan mau nggak mau ya jadi Alex nggak bisa nyusul Marquez. Itu terbukti juga dengan Bezeki kemarin, dia kesulitan nyusul Ducati di depan. Jadi sebenarnya ya siapapun yang ada di belakang tuh sebenarnya pengen ngelewatin Marquez ya. Betul, betul. Oke. Nah, kalau dilihat dari skillnya nih, sebenarnya Alex tuh bisa nggak sih menggeser atau paling nggak mengganggu dominasi Mark lah biar biar dia nggak menang 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 terus gitu. Alex ya, kita ngomongin Alex. Kalau saya lihat sih belum ya, bukan enggak tapi belum. Karena Alex ini jujur masih kurang teruji. Kalau Marquez harus diakui, dia udah lawan Valentino Rossi, Casey Stoner pernah juga. Jadi mau nggak mau pasti bakatnya lebih terasa. Nah, di balapan kali ini kan akan berlangsung di Brno. Dibanding sirkuit lain, Marquez menang di sini itu 3 kali. Hitungannya sedikit lah dibanding di Sachsenring kemarin. Gitu. Dan salah satunya juga karena dari 2020 sampai 2025 berbalapan lagi sekarang gitu. Nah, kalau untuk balapan di Brno ini gimana peluang Mark dan juga pembalap-pembalap lain? Menurutku Mark tetap akan menunjukkan dominasinya ya. Paling nggak nanti mungkin bisa kita tunggu mulai dari free practice 1 sampai practice. Kalau sampai dia di situ masuk 3 besar, peluang dia untuk jadi juara 1 gede banget. Kalau pembalap-pembalap lain kira-kira siapa yang bisa fight di Brno lah lawan Marquez? Aku sih pengennya dari BZK ya, sama tetap nunggu kembalinya sang juara dunia. Aku pengen dengan kembalinya Martin setidaknya Marquez nemuin lawan yang sama nakalnya, dan juga dengan adanya Bezeki di depan nunjukin ke Martin ternyata Aprilia bisa bagus kok. Menarik ini. Ini ngomongin soal Aprilia dan Martin. Kalau tanpa Martin, kita lihat si Marco Bezzecchi itu bisa perform ya, dia bisa unjuk gigi. Nah, kalau menurut Mas Putro, kira-kira dalam hati kecilnya Martin ada rasa penyesalan nggak yang, wah gila ya ternyata motor yang mau gua tinggalin ternyata oke juga nih, ada rasa penyesalan itu kan? Pasti ada ya, karena Martin gimana pun dia punya ego seorang juara dunia.
Dan menurutku juga kalau dia ninggalin Aprilia itu sebuah blunder yang sangat besar. Toh dia belum nyobain motor yang satu race pun, cuma sprint doang itu pun nggak finish. Dan apa namanya, dia ngelihat Bezzecchi yang begitu superior di atas Aprilia, kayak nanti masih mau Rivola tinggal bilang, lihat tuh temen lo, dia aja bisa menang kayak gitu, lo masa nggak bisa gitu. Eh, saat nanti Martin mulai balapan lagi, kira-kira dia bisa nggak compete atau bahkan nyalip raihannya poinnya Bezzecchi? Kayaknya belum bisa ya, karena gimana pun cederanya Martin tuh cukup serius, apalagi dengan paru-parunya yang sempat kempes kemarin, itu bukan sebuah cedera yang main-main. Martin bisa konsisten di 5 besar aja itu udah bagus banget. Oke, ini ada dua nih. Kalau bisa ngomong langsung sama Martin, apa yang mau Mas Putra katakan? Silakan. Martin, lo jangan belagu, balapan aja dulu, jangan banyak tingkah. Oke, satu lagi. Kalau bisa ngomong langsung sama Mark Marquez, apa yang mau disampaikan? Mendingan nggak usah balap, langsung minta aja trofinya ke Dorna. Keren. Ah, kita tahu nih, kita keluar dari Marquez. Klasmen sekarang dikuasai sama trio Ducati, Mark, Alex, dan Pecco. Di luar mereka, kalau menurut Mas Putro, Fabio Quartararo ini bisa jadi ancaman nggak sih? Sebenarnya Quartararo beberapa race belakangan itu cukup gila performance-nya ya. Tapi harus kita akui juga Yamaha kadang masih suka struggling di hari Minggu. Jadi untuk long race semoga Fabio dengan Yamaha bisa lebih bekerja sama lagi seenggaknya untuk durability motor. Oke. Nah, eh, kalau Fabio, itu kalau Yamaha kan Fabio concernnya soal durability motor. Tapi kalau mamanya ngomongin soal apa namanya kuda hitam, apakah dia bisa dianggap sebagai kuda hitam atau sebenarnya ada pembalap lain yang sebenarnya lebih potensial jadi kuda hitam ngeganggu trio Ducati? Sebenarnya kalau kuda hitam di luar Ducati, aku suka sama Quartararo sama Bezzecchi. Dengan performan Bezzecchi yang menggila, kalau kita bisa bilang, itu cukup bikin setidaknya tim-tim satelit Ducati ketar-ketir. Dan juga kemarin Quartararo sempat hat-trick pole position, itu sebuah kayak assalamualaikum Ducati, ini aja yang lebih bagus loh, gitu. Terus sorry, kalau di luar kuda hitam di luar Mark, Alex, dan Pecco, Di luar jadi boleh masukin pembalap Ducati. Oke, di luar tiga itu menurutku Fabio Di Giannantonio tuh cukup memberikan perlawanan beberapa race terakhir. Tapi kadang dia kalau udah di tengah-tengah balap, entah salah milih ban atau memang skillnya yang belum. Jadi kayaknya dia tiba-tiba kelempar ke barisan tengah, sayang sekali. Oke, ini kita balik lagi tentang Quartararo. Quartararo udah berapa kali dapat podium lah ya, gitu. Meskipun motornya sebenarnya masih susah gitu. Sebenarnya ini kuncinya di orangnya yang memang skillful atau memang apa mungkin dia sabar atau apa kalau kira-kira menurut Sebenarnya Quartararo tuh juga udah mulai bete ya sama Yamaha dengan motor yang gitu-gitu aja. Gimana pun dia tuh seorang juara dunia juga loh. Jadi Quartararo udah mulai podium itu nggak bisa hanya dari faktor pembalap, tapi juga motornya juga pasti. Dari insinyur-insinyur Yamaha pasti udah ngasih pengembangan yang paling baik buat Quartararo, tapi gimana pun sekali lagi kita lihat yang dilawan adalah motor-motor monster. Jadi ya Yamaha semoga bisa lebih sabar lagi deh. oke. Kalau ini kita tadi ngomongin Quartararo dan motornya. Kalau secara personal orangnya Quartararo tuh kayak gimana sih? Personalitinya? Kalau yang aku lihat dia tuh tipe yang fight tapi cukup legowo, bukan tipe yang harus nyuntul-nyuntul. Kalau kita ngomongin Alex, dia akan fight sampai kadang agak keras ke rider lain, tapi kok Quartararo dia cukup stylish ngambilnya. Jadi fight tapi tetap stylish. Ya, Boleh fight tapi tetap stylish. lebih fight tapi tetap stylish. Mantap. Ini selesai tentang pembalap. Ini pengandaian. Jadi kalau Mas Putro jadi pembalap MotoGP, kira-kira mau naik motor apa dan di mana? Kayaknya pasti Ducati ya, karena gimana pun itu adalah motor juara, tapi nggak mau di Ducati Lenovo. Karena Ducati Lenovo itu adalah tim yang harus juara, harus menang, nggak mau tahu cara gimana. Mungkin lebih kepada Gresini, karena gimana pun Nadia Padovani bikin tim itu jadi sebuah keluarga. Mantap. Terakhir, ada 5 juara dunia musim ini. Marquez 2019 terakhir, Joan Mir 2020,
Quartararo 2021, Pecco 2022 dan 2022 dan 2023, dan Martin 2024. Ada 5 juara dunia. Tolong dikasih julukan masing-masing dengan bahasanya Mas Putro sendiri. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Marquez, monster. Marquez, Marquez, monster. ekspresinya kayak yang pertama. Marquez, monster. Kalau Pecco, Sorry, Johan Mir. Johan Mir, the set champion. Oke, set ya, sedia. Fabio Quartararo, Fabio Quartararo, the patient. sabar ya. Ya. Francesco Bagnaia, Francesco Bagnaia, juara yang terluka. oke. Terakhir, Jorge Martin. Juara yang belagu.